Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman ataupun Masba asisten lab menonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Satri Siprianka dengan NIM G0024-054 dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video mengenai laporan praktikum laboratorium anatomi blok 1.3 dari saya sendiri. Nah, untuk laporan praktikum ini akan saya buat 3 soal sekaligus dalam satu video yang nantinya akan saya bahas pada video. Oke. Di sini ada soal pertama, yaitu Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek saat mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal? Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Soal pertama atau A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, untuk soal A akan saya bahas di sini. Ini adalah lapisan pada bagian anterolateral, di mana pada lapis dari paling superficial ke paling profunda atau paling luar sampai paling dalam. Yang pertama ada kulit, lalu ada fascia superficialis, fascia camper, fascia scarpa, lalu ada fascia profunda, lalu ada musculus et aponeurosis yang dimana di dalamnya ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis abdominis yang tidak ditemukan pada setiap orang. Lalu ada juga fascia transversalis, lalu ada juga fascia extraperitonealis atau yang merupakan jaringan lemak, lalu juga ada peritoneum parietal. Lalu untuk yang bagian posteriornya dari superficial ke profundus sama, ada kulit, ada juga fascia superficialis dorsi, lalu ada beberapa musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama yaitu latissimus dorsi, lapisan kedua obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, ada juga musculus serratus posterior inferior, dan pada lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, lalu pada lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, lalu musculus transversus abdominis. Lalu setelah lapisan otot-otot ada juga fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak, lalu ada juga peritoneum parietal. Nah, ini adalah struktur-struktur pada soal B, di mana pada garis tengah, garis putih yang ada di tengah ini, yaitu adalah linea alba yang merupakan garis perpaduan dari aponeurosis 3 flat muscle yang terbentang dari processus voideus di sini sampai ke symphysis pubis di bagian sini. Lalu ada juga intersectionis tendinae, di mana ini adalah bagian yang membuat perut Alif terlihat kotak-kotak atau seperti roti sobek ini. Lalu ada juga ligamentum inguinal bagian di sini, yang merupakan aponeurosis dari musculus obliquus externus yang terbentang dari sias sampai tuberculum pubicum dan melipat nantinya membentuk canalis inguinalis. Nah, otot-otot ini dibagi menjadi flat muscle dan juga vertical muscle, di mana flat muscle ini ada obliquus externus, lalu ada juga obliquus internus, lalu ada juga musculus transversus. Nah, selanjutnya dibagi juga ada vertical muscle, di mana di vertical muscle ini ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis yang tidak ditemukan pada setiap orang. Nah, mereka ini nantinya akan diguyur oleh vagina musculi recti yang merupakan aponeurosis dari 3 flat muscle, dan dia berisi rectus abdominis, pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan juga ujung terminal dari nervus intercostalis 6-11 dan juga nervus subcostalis. Nah, yang selanjutnya adalah struktur-struktur yang menyusun daripada dan menggantung ya daripada si organ-organ. Yang pertama adalah mesentri. Nah, mesentri ini adalah lipatan peritoneum yang melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding posterior abdomen. Contohnya yaitu mesocolon transversum, mesocolon sigmoideum, mesenterium, mesoappendix, dan juga mesotherium. Mesentri ini semacam lemak bentuknya. Yang selanjutnya adalah omentum, di mana dia membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, omentum ini dibagi menjadi 2, yaitu omentum minus dan juga omentum maius. Omentum minus terletak pada
curvatura minor gaster, sedangkan omentum maius pada curvatura minor gaster. Nah, omentum minus ini ada ligamentum gastrohepatica, yaitu penghubung gaster dan juga hepatoduodenal, penghubung hepar dan juga duodenal. Lalu omentum maius sendiri ada ligamentum gastrosplenica, gastrofrenica, gastrolienal, dan juga splenoidal. Sedangkan yang selanjutnya ada ligamentum peritoneal dan yang berfungsi melekatkan suatu organ ke organ lain. Di mana di hepar ada ligamentum gastrohepatica, hepatoduodenal, dan juga ligamentum falciform. Sedangkan pada gaster ada ligamentum gastrosplenica, lalu ada juga ligamentum gastrofrenica, dan juga ligamentum gastrolienale. Bisa dilihat di gambar. Ini bagian mesentri, lalu ini omentum maius, ini omentum minus, dan ini adalah ligamentum peritoneal. Begitu. Nah, mungkin kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, coba jelaskan ke Randy tentang tractus digestivus superior mulai dari mulut sampai dengan lambung. Lalu serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat-nya itu. Oke, dari tractus digestivus superior sendiri, yang pertama bisa kita temukan adalah cavum oris. Nah, cavum oris ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu vestibulum oris dan juga cavitas oris propria. Vestibulum oris ini adalah bagian di sini depan gigi dipisahkan oleh dentis ya atau gigi. Ini vestibulum oris, dengan yang bagian di sini adalah cavitas oris propria. Nah, batas-batasnya sendiri, yaitu pada batas atas itu ada atap, itu palatum durum dan juga palatum mole. Durum yang lebih keras dan mole yang lebih ringan, lebih lunak maksud saya. Sedangkan pada dasarnya ada diafragma oris dan juga diafragma oris sekitar sini, lalu ada juga lidah atau lingua. Bagian lateral itu adalah corpus adiposum buccae, lalu ada processus alveolaris mandibular et maxillae. Apa itu corpus adiposum buccae? Itu merupakan bagian lemak dalam daripada pipi kita. Nah, bagian itu. Nah, dengan anterior sendiri ada rima oris atau pintu dari mulut sendiri, lalu posterior itu isthmus faucium yang setinggi vertebrae cervical 2 dan merupakan pembatas dengan orofaring. Nah, kita tadi membahas palatum durum. Nah, palatum durum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 2/3 posterior dan anterior dan juga 1/3 posterior. 2/3 anterior yaitu processus palatinus osis maxillaris, sedangkan 1/3 posteriornya adalah lamina horizontalis osis palatini. Dipisahkan. Lalu palatum mole sendiri terdiri dari beberapa otot yang bisa kita pakai jembatan keledainya biasanya adalah telepub, di mana telepub sendiri merupakan singkatan dari musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus ovuli, dan juga musculus palatoglossus. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu lingua atau lidah, di mana lingua ini ada beberapa bagian, yaitu sulcus terminalis yang membagi yang bagian sini di mana di sana tempat terletaknya papilla circumvallata. Lalu ada juga foramen secum, semacam lubang. Lalu si lingua ini sendiri memiliki beberapa otot ekstrinsik dan juga otot intrinsik. Nah, otot ekstrinsik sendiri dia biasa disingkat dengan GHSP, intrinsiknya itu biasanya LLTV ya. GHSP itu genioglossus, euglossus, styloglossus, dan juga palatoglossus. Dan semua ini diinervasi oleh nervus euglossus, hypoglossus, ini typo, kecuali palatoglossus oleh nervus vagus. Sedangkan otot intrinsiknya LLTV itu longitudinalis superior, longitudinalis inferior, transversus linguae, dan juga verticalis linguae. Nah, lidah ini nantinya akan dikelilingi oleh semacam glandula-glandula atau yang memang glandula-glandula yang nanti akan mensekresikan ludah ya. Dimana glandula-glandula tersebut adalah glandula parotidea pada bagian sini, lalu glandula submandibular di bawah mandibular, lalu sublingual di bawah sublingual. Nah, muara dari glandula parotidea ini adalah plika ini kebalik ya. Ini kebalik bagian ini dan ini kebalik. Jadi glandula parotidea ini harusnya papilla parotidei, sedangkan glandula submandibular ini benar caruncula sublingualis, lalu glandula sublingualis ini dari plika sublingualis. Jadi ini dan ini kebalik. Nah, si lingua ini sendiri diperdarahi atau divaskularisasi oleh arteri lingualis, cabang dari arteri carotis interna, lalu ramus tonsillaris dan juga dari arteri facialis, lalu juga arteri pharyngeus ascendens. Sedangkan venanya sendiri oleh vena lingualis dorsalis dan juga vena profunda lingualis. Ya. Nah, si lidah ini secara untuk merasakan
sensasi umum seperti nyeri dan lain-lain dia oleh nervus 5 cabang 3. Sedangkan untuk khususnya sendiri rasa dan lain-lain itu oleh nervus 7 atau facialis. Nah, selanjutnya adalah bagian esofagus. Bagian esofagus ini bagian penting yang bisa dibahas itu dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cervicalis, thoracalis, abdominalis setinggi CVC 6 sampai 1 untuk cervicalis, 1 sampai 10 untuk VT 1 sampai 10 untuk thoracalis, lalu untuk abdominalis 10 sampai 11. Dia sendiri di depan dari esofagus ini ada trakea. Nah, angustia esofagus itu ada 3. Angustia itu adalah semacam penyempitan yang terjadi di esofagus. Nah, angustia superior ini setinggi VC6 dan dia terjadi penyempitan karena dia merupakan titik bertemunya musculus cricofaringeus dan juga cartilage cricoidea. Sedangkan angustia media setinggi VTH4 atau 5 dia sendiri merupakan tempat persilangan dari arcus aorta dan juga bronchus primaris dexter. Lalu untuk angustia inferior dia itu terjadi penyempitan karena dia masuk ke hiatus esofagus dan dia melewati diafragma. Dia sendiri bersarafi oleh bagian yang berbeda, sepertiga superior oleh ramus esophagealis dan juga arteria thyroidea inferior, sepertiga media oleh aorta descendens thoracica dan juga arteria bronchialis dextra sinistra, lalu sepertiga inferior oleh arteri gastrika sinistra. Sedangkan venanya sendiri sepertiga superior oleh vena thyroidea inferior, sepertiga media oleh vena azygos dan juga sepertiga inferior oleh vena gastrika sinistra. Dia dipersarafi secara parasimpatis oleh nervus vagus atau nervus cranial 10, secara simpatis oleh truncus sympathicus dan juga nervus palmaticus majus. Nah, lanjut dia ke bagian gaster. Nah, bagian gaster ini ada 4 bagian pentingnya, itu fundus semacam kulba, lalu ada pars cardia di bagian sini, lalu ada corpus gastricum yang di dalamnya itu ada rugae atau semacam lekukan-lekukan yang berfungsi untuk melebar saat kita makan banyak. Jadi kenapa si Randy ya tadi ya? Kenapa si Randy bisa makan banyak dan perutnya terasa penuh itu karena lambungnya melebar karena ada si ruge-ruge itu tadi. Selanjutnya itu ada juga pars pylorica. Nah, pars pylorica ini pada bagian sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu antrum dan juga canalis pyloricum. Nah, tadi kan si Randy minta dijelasin soal sphincter atau kompensasi buka tutupnya. Nah, itu sphincter di esofagus itu ada di gaster, maksud saya ada 2, yaitu gastroesophageal sphincter dan juga sphincter pyloris. Di mana gastroesophageal sphincter ini adalah yang mencegah makanan dari lambung untuk naik ke atas ke esofagus sehingga nantinya bisa menyebabkan esofagus luka dan biasanya itu penyakitnya GERD. Lalu sphincter pylori juga mencegah cairan dari lambung yang sangat asam untuk langsung turun dalam jumlah yang banyak, jadi sedikit-sedikit begitu. Nah, itu tadi kompensasi dari sphincternya. Lalu ada juga orificium cardiacum setinggi VTH 11 nih, orificium cardiacum sini, atau lubangnya atau orificium pyloricum setinggi VL1. Nah, di sini ada 2 lekukan, yang kecil ini curvatura minor, yang besar curvatura mayor gitu. Yang nantinya akan dilekati oleh omentum minus dan juga omentum maius sesuai dengan namanya. Nah, untuk vaskularisasi sendiri, gaster divaskularisasi oleh beberapa lumayan banyak arteri ya. Cabang langsung dari truncus coeliacus karena dia merupakan foregut. Cabang dari truncus coeliacus itu nantinya akan menjadi arteri gastrika sinistra, gastrika dextra, gastrika brevis, gastroomentalis dextra, gastroomentalis sinistra dan juga gastrika posterior yang berasal dari arteria anas. Sedangkan untuk vena sendiri oleh vena gastrika dextra, sinistra, lalu vena gastrika brevis dan juga vena gastroomentalis dan juga vena gastroomentalis dextra yang bermuara ke dalam mesenterica superior. Nah, untuk inervasinya sendiri secara parasimpatis oleh nervus vagus, secara simpatis oleh truncus sympathicus dan juga nervus palmaticus majus dan juga plexus coeliacus. Nah, musculus sphincter pyloricus ini sendiri diinhibisi oleh nervus vagus. Jadi dia dibuka ya pelan-pelannya oleh dari nervus vagus. Nah, kita lanjut ke soal ketiga atau soal yang terakhir. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan dengan kamus, Andre mengeluh kepada Anda, kepada saya jadi sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestif inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Jelaskan struktur bangunan di kolon dan juga jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengolahan feses. Nah, yang pertama adalah perbedaan daripada jejunum dan juga ileum. Mungkin jejunum dan ileum ini adalah 2 bangunan atau 2 organ yang mirip, maka dari itu
untuk mengetahui perbedaannya secara rinci adalah hal yang penting. Yang pertama bisa kita bahas adalah letak. Nah, perbedaan jejunum dan ileum ini juga sering banget di-mention di beberapa kesempatan karena itu artinya memang sangat penting. Nah, yang pertama adalah letak. Jejunum sendiri terletak di regi umbilicalis, sedangkan ileum sendiri di bagian kanan bawah cavum abdomen pelvis. Lalu secara warna, jejunum ini warnanya merah gelap, sedangkan ileum ini pink muda. Jadi warnanya jejunum lebih gelap. Untuk diameternya sendiri, jejunum 2-4 cm, sedangkan ileum 2-3 cm. Bedanya memang sedikit, tapi jejunum memiliki diameter yang lebih besar. Sedangkan untuk dinding atau otot polosnya sendiri, jejunum ini merupakan lapisan otot polos yang tebal atau memiliki dinding yang tebal, sedangkan ileum ini lebih tipis. Vaskularisinya sendiri di jejunum ini lebih banyak, sedangkan di ileum ini termasuk sedikit. Vasa rekta di jejunum itu panjang, sedangkan vasa rekta di ileum itu pendek. Nah, arkadesnya sendiri di jejunum ini cuma 1-2 tingkat, sedangkan di ileum ini bersusun dan lebih kompleks dari jejunum. Lemak basenterinya sendiri di jejunum sedikit, di ileum banyak. Plika sirkularisnya sendiri di jejunum ini besar, tinggi, dan rapat, sedangkan di ileum sedikit dan jarang dan tidak ada di bagian distal. Plak pair di jejunum ini hanya beberapa, sedikit, sedangkan di ileum ini banyak. Nah, plak pair ini berfungsi sebagai sistem imun tubuh. Nah, lanjut untuk soal kedua, itu tadi jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, struktur bangunan di kolon yang bisa kita temui itu ada incisura. Incisura ini semacam lekukannya ini. Lalu ada haustra ini yang melendung, yang menggembung gitu. Itu adalah haustra. Lalu ada plicas yang menaris, ini lekukan-lekukan. Dia mirip ruge yang ada di lambung, ya. Lalu ada sulci, paracolicidextra sinistra, lalu juga appendicitis epiploicae. Nah, di sini juga bisa ditemukan ada cecum dan juga appendix seminiformis. Nah, cecum ini pada bagian sini nih. Di sini nanti bisa ditemukan valvula sekal dan juga frenulum sekalis. Nah, cecum dan appendix ini nantinya merupakan bagian dari intraperitoneal. Nah, pars ascendens sendiri itu bagian yang naik, bagian ini itu merupakan bagian retroperitoneal. Nah, nanti dia akan melekuk membelok ke arah kiri, berarti kalau dari tubuh kita, kalau posisio anatomika, lalu ke membentuk flexura cholidextra atau flexura hepatica, yang nantinya akan bergerak sedikit ke bawah karena dia didesak oleh hepar dan organ-organ lain. Jadi dia agak ke bawah lalu naik lagi. Itu adalah kolon transversum yang merupakan bagian dari intraperitoneal. Lalu dia akan menuki ke bawah atau melekuk ke bawah membentuk kolon descendent, dan nantinya akan membentuk lekukan yang dinamakan flexura colisinistra atau flexura lienalis. Nah, dia di sini merupakan bagian intraperitoneal. Nah, pas descendant yang turun ini dia merupakan bagian retroperitoneal. Dia nantinya turun ke arah bagian sigmoideum yang merupakan bagian intraperitoneal. Nah, nantinya dia akan masuk ke rektum atau maksudnya melanjut ke rektum yang merupakan bagian retroperitoneal. Nah, untuk membedakan intra dan juga retroperitoneal ini sebenarnya lebih gampang karena tinggal bedakan saja bahwa retroperitoneal ini biasanya ada organ yang berdiri atau yang vertikal, jadi ascendant, descendant, rectum. Sedangkan yang intra itu yang bagian lebih tidur atau horizontal. Jadi cecum mas sebenarnya tidak tidur juga ya, cuman dia lebih tebal dan lebih pendek. Jadi analoginya masih masuk. Jadi dia bagian yang intraperitoneal. Lalu ya transversum juga karena dia tidur peritoneal, sigmoid juga peritoneal. Nah, di sini ada beberapa tinea, yaitu tinea coli. Itu ada tinea libera di bagian sini, dia bebas, tidak ditempel oleh apapun. Lalu tinea aumentalis dia ditempel oleh aumentum. Lalu tinea mesocolica dia ditempel oleh mesenterium. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah otot-otot dari atau struktur-struktur dari anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses ini adalah tentu saja pada bagian kanalis analis adalah bagian yang paling penting. Nah, bagian kanalis analis ini sendiri nantinya akan dipengaruhi atau diisi oleh beberapa bagian otot
yang bisa kita temukan. Otot-otot sphincter itu ada 4, yaitu sphincter ani internus, sphincter ani externus, musculus corrugator ani, dan juga musculus puborectalis. Nah, semua ini memiliki tipe-tipe otot yang berbeda-beda. Dari sphincter ani internus merupakan otot polos, corrugator ani juga otot polos, sedangkan musculus sphincter ani externus merupakan otot skelet, dan juga musculus puborectalis merupakan otot skelet, dan dia sendiri merupakan bagian dari levator ani. Nah, bedanya apa? Otot polos ini adalah otot yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita tidak bisa kontrol, jadi dia bergerak sesuai dengan yang memang udah harusnya gerak. Dengan otot skelet ini bisa kita kontrol. Maka dari itu saat kita sudah merasa akan defekasi merasa defekasi dan ingin mengeluarkan feses, bisa kita tahan melalui musculus sphincter ani externus ini yang bagian otot skeletnya begitu. Nah, mungkin sekian laporan praktikum anatomi blok 1.3 dari saya sendiri. Saya Asatrik Siprianka. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.